10.000 per porsi dapat apa, guys? Serius nih, gara-gara program Pak Prabowo yang banyak banget, ditambah lagi pemerintah tuh harus nutupin lubang-lubang defisit anggaran, yang akhirnya program makan gratis ini cuma dapat jatah 10.000 per porsi. Tapi pertanyaannya, 10.000 itu dapat apa sih? Nasi Padang? Kayaknya sih sulit banget ya guys ya. Apalagi kalau kita ngomongin harga-harga yang sekarang ini tuh kayaknya 10.000 tuh cuma cukup buat sebungkus nasi kucing ditambah sepotong gorengan aja. Tapi ya yang lebih penting sih sebenarnya dengan anggaran sekecil itu gimana caranya buat gak ada celah lagi buat korupsi. Kan budgetnya udah dipres banget tuh. Nah jadi gini, program makan gratis ini tuh sebenarnya fokusnya buat ngebantu anak-anak sekolah dan juga ibu hamil gak sih? Kenapa? Karena menurut data dan pengalaman gue sendiri, sekarang tuh masih banyak banget anak-anak Indonesia yang pergi ke sekolah alias berangkat ke sekolah dalam keadaan perut kosong alias lapar. Bayangin aja loh, mereka tuh harus belajar dari pagi sampai siang tanpa makan apa-apa dulu. Kalau udah lapar kayak gini ya mau fokus belajar ya kan. Tapi ya emang sih kadang-kadang tuh kalau perutnya kenyang jadi malah ngantuk gitu. Walaupun makannya cuma pas jam istirahat doang, tetap aja penting banget buat bantu mereka dapetin energi dan tentu saja hemat uang saku. Tapi uang sakunya jangan buat top up ya dek ya. Pak Presiden Prabowo sendiri bilang kayak gini nih, kita tuh harus pastikan anak-anak kita punya energi yang cukup untuk belajar. Nah ini tuh sebenarnya masuk akal banget, karena gini ya guys ya, nutrisi itu kan punya peran penting banget gitu ya buat perkembangan otak anak. Kalau anak-anak nggak dapat asupan gizi yang cukup, mereka bisa aja ketinggalan secara akademik dan bahkan mungkin aja perkembangan fisik mereka juga bakal terganggu. Ini tuh bukan cuma soal makanan kenyang aja sebenarnya, tapi soal memastikan bahwa anak-anak kita tuh emang punya masa depan yang cerah lewat akses nutrisi yang baik. Tahu kan kenapa anak-anak SMA sekarang kayak anak-anak SMP? Tapi masalahnya untuk makan gratis ini budgetnya tuh cuma 10.000 per porsi doang guys. Belum lagi kalau sampai ada yang licik alias dikorupsi, mau kasih makan gratis apa ya kan? Pop mie. Subscribe. Pertama nih, pertanyaan gua, 10.000 per porsi itu realistis gak sih? Kalau kita lihat harga bahan pokok sekarang, dari beras deh, yang kualitasnya biasa aja itu udah harganya 13.000 sekilonya. Itu baru beras ya. Belum lagi lauk pauk, belum lagi sayur. Apalagi program ini kan bukan cuma sekedar ngasih makan gratis saja, tapi ya makan yang ada gizinya gitu. Nah, disinilah tantangan sebenarnya. Gimana caranya kasih makan sehat dan bergizi cuma dengan modal 10.000 per anak? Apakah bisa? Oke, biar lebih jelas, tekan tombol subscribe dulu. Mari kita coba breakdown. Anggaplah dalam satu porsi makan itu minimal ada nasi, lauk protein kayak ayam, tahu, atau tempe, terus sayuran, sama air minum. Kalau kita ambil harga pasar sekarang, nasi aja udah sekitar 2.000 gitu ya, per porsi gitu misalnya. Tempe atau tahu katakanlah 3.000. Terus sayur kayak kangkung atau bayam minimal ya 2.000. Tapi kangkung bikin ngantuk gak sih? Ya terus air minum itu juga perlu banget biaya guys. Jadi totalnya aja itu udah lebih dari 10.000 kayaknya sih. Belum lagi kalau kita ngomongin makanan yang lebih bervariasi kayak daging ayam atau ikan, ya itu jelas banget bakal lebih mahal. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa ditempuh buat ngatasin masalah ini, tapi ini cuma bakal jalan kalau nggak ada korupsi. Kalau anggarannya cuma 10.000 terus masih ada korupsi, ya mau kasih makan gratis apaan? Ini jelas kebangetan banget sih kalau misal sampai terjadi kayak gitu. Salah satu cara untuk merealisasikan dengan anggaran 10.000 adalah dengan melakukan kerjasama langsung sama petani lokal, pedagang pasar tradisional, dan catering-catering rumahan yang ada di sekitar sekolahan. Jadi gini, kalau bahan-bahan makanannya itu langsung diambil dari sumbernya tanpa perantara, terlebih lagi tanpa permainan angka alias dilebih-lebihin harganya, bisa jadi itu bakal jauh lebih murah. Misalnya nih telur
sayur, tempe, tahu, sayuran, nasi, semua bisa dikumpulin langsung dari petani atau pedagang pasar. Dengan konsep kayak gini sebenarnya 10.000 itu masih mungkin banget. Ditambah lagi kalau misal kita menggunakan cara ini, kita juga sekaligus bisa ngebantu UMKM dan petani lokal juga. Jadi nggak cuma anak-anak yang dapat manfaatnya, tapi sektor ekonomi kecil juga ikut berkembang. Solutif nggak sih? Tapi ya tetap aja ya guys ya, ini nggak gampang buat diterapin. Apalagi kalau udah ngomongin skala nasional, distribusinya itu loh ribet banget guys. Apalagi kalau program ini udah nyentuh daerah-daerah terpencil, contohnya kayak di Papua. Bukan maksudnya Papua terpencil atau apa gitu ya, tapi emang akses ke sana itu ngebutuhin waktu juga. Atau daerah-daerah pelosok lainnya yang infrastrukturnya masih belum memadai. Belum lagi biaya transportasi buat ngirim bahan makanan ke sana itu ya mungkin bakal bisa bikin harga naik berkali-kali lipat. Nah, kalau nggak ada infrastruktur yang mendukung, ya 10.000 ini bisa-bisa habis cuma buat bayar ongkos kirim alias bensin aja. Terus kita juga nggak boleh lupa soal standar gizi yang mau dicapai. Di sini nih tantangannya. Kalau cuma sekedar kasih nasi putih sama kerupuk ya mungkin 10.000 itu udah cukup banget. Tapi kalau mau sesuai dengan standar gizi yang benar, minimal ya harus ada lauk, sayur, buah, terus minuman yang sehat. Itu baru namanya makanan yang bergizi. Nah pertanyaannya, siapa yang bakal ngejamin kalau makanan yang sampai ke tangan anak-anak sekolah ini benar-benar sesuai standar? Jangan sampai yang penting program jalan tapi kualitas nol besar. Kasihan dong anak-anak, kasihan juga rakyat ya kan. Kalau kita lihat ke luar negeri, ada beberapa program makan gratis yang bisa dijadikan contoh. Misalnya di Amerika Serikat, ada National School Lunch Program. Program ini tuh ngasih makan siang ke jutaan anak-anak sekolah dengan anggaran sekitar 3-5 dolar Amerika per porsi. Yang kalau kita konversikan ke rupiah yaitu sekitar 50.000 sampai 75.000 per porsinya guys. Jauh banget kan bedanya. Dan ini aja masih banyak banget kritik soal kualitas makanannya guys. Dan di Jepang mereka juga punya sistem makan siang sekolah yang juga menurut gua keren banget sih. Anak-anak di sana tuh makan siang sehat dengan menu yang tentu saja bergizi dan bervariasi. Tapi bedanya program di Jepang ini nggak cuma ngandelin anggaran pemerintah aja, tapi juga melibatkan kontribusi orang tua murid yang bayar sekitar 450 yen per hari atau sekitar 50.000 gitu. Nah dengan dana sebesar ini mereka ya bisa nyediain menu yang lengkap mulai dari nasi, sup, lauk sampai buah-buahan dong. Sekarang coba kita bandingkan sama kita yang anggarannya cuma 10.000 per porsi. Coba banget kan? Tapi ya kalau pemerintah serius mungkin kita bisa aja belajar dari mereka soal efisiensi dan manajemen distribusi mereka misalnya. Misalnya mungkin dengan bikin dapur umum di tiap daerah, dan ini tuh bisa banget bikin distribusi nggak ribet, atau bisa aja kerjasama sama komunitas lokal buat bantu penyediaan makanan. Kalau semua bahan-bahan dari tempat pengolahan ada di situ semua, kemungkinan program ini ya bakal efisien dan bakal makin nyata. Lalu apa potensi dan dampak besarnya? Kalau program ini berhasil, dampaknya itu sebenarnya gede banget guys. Apalagi anak-anak jelas bakal lebih sehat, lebih semangat sekolah, dan yang paling penting mereka dapat kesempatan buat berkembang lebih baik. Kayak iya sih. Dan ini tuh sebenarnya adalah investasi jangka panjang juga buat pemerintah dan untuk masa depan bangsa juga. Kalau generasi muda Indonesia punya gizi yang baik, mereka juga bakal tumbuh jadi generasi yang cerdas, produktif, dan kompetitif. Kayaknya sih, kalau nggak ada TikTok. Tapi perlu diingat ya, ini semua tuh cuma bisa berjalan kalau ada pengawasan yang benar-benar ketat dan pelaksanaan yang tentu saja transparan. Jangan sampai program yang sebagus ini malah jadi lahan buat korupsi. Kalau ini sampai kejadian sih, yang dirugikan ya nggak cuma negara dan ya cuma anak-anak juga korbannya, tapi masyarakat juga. Jadi kesimpulannya adalah program makan gratis ini dengan anggaran 10.000 per porsi menurut gua adalah langkah yang tentu saja ambisius banget. Tapi ya emang tujuannya sih jelas dan baik buat untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat nutrisi yang cukup. Dan di atas kertas ide ini memang terlihat super mulia dan keren ya guys ya.
tapi ada beberapa tantangan besar yang mungkin nggak bisa diabaikan dan dianggap sepele begitu aja. Pertama, keputusan buat menetapkan anggaran cuma 10.000 per porsi ini kemungkinan besar ya terkait sama defisit APBN yang sekali lagi tentu saja harus ditutup. Jadi pemerintah ya harus pintar-pintar banget buat ngatur anggaran, dan mau nggak mau ya banyak banget sektor yang harus dipangkas, termasuk anggaran buat program makan gratis ini. Dengan catatan emang pemasukannya kurang ya. Kalau masukannya emang banyak ya gimana lagi ya, jangan 10.000 lah. Dan akibatnya apa ya, kualitas atau keberlanjutan program ini mungkin ya bakal dipertaruhkan gitu ya. Kalau berhasil ya lanjut, kalau enggak ya mungkin bakal dikritik habis-habisan. Dan kedua, masalah lain yang nggak kalah besar adalah soal risiko korupsi. Distribusi makanan dengan skala nasional kayak gini itu pasti punya banyak banget celah buat diselewengkan, dari proses pengadaan bahan makanan sampai penyaluran ke sekolah-sekolah. Kalau nggak ada pengawasan yang super ketat, kemungkinan besar ya ada aja oknum yang manfaatin situasi ini buat memperkaya diri mereka sendiri. Kenapa gue sekhawatir itu? Ya karena emang udah nggak sebegitu percayanya gue gitu setelah sekian banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi. Tapi meskipun ada banyak banget tantangan, ya tentu saja kita harus tetap optimis. Kalau pemerintah bisa ngelewatin semua ini dengan transparansi yang baik dan perencanaan yang matang, dampaknya tuh bisa luar biasa banget buat pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Tapi ya perlu diingat, tanpa pengawasan yang ketat dan manajemen yang rapi, risiko program ini jadi tempat atau sarang korupsi ya bakal gede banget sih, dan sangat mungkin dan masuk akal banget buat terjadi. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Mungkin gak lengkap, mungkin gak detail, dan mungkin aja gua salah dalam beropini juga. Tapi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja seperti biasa gua masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gua Rinardianto, sampai jumpa di video berikutnya.